Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Udah ada teman-teman nih. Bentar ya teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Sekarang teman-teman kembali lagi bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Sari. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengadakan ibadah kita. Tapi sebelum itu, Kakak Mei mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Yuk kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan kau dari jerat binatang burung dan dari penyakit sampar dan busuk. Dengan tempatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap diri setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbaik di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan engkau di persananya, supaya kakimu jangan terangkat kepada batu. Singa dan batu akan kau raih, kau akan menginjak anak singa dan batu. Sungguh hatinya
Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah
suatu penyembahan yang akan dibawakan oleh kakak Dea. Dadah. Shalom. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan sudah penyembahan. Untuk itu pada bersama yang semua itu kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk berbicara bersama. Lalu dan Tuhan.
Tuhan kami Tuhan, biasanya Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap bunyi firman Tuhan yang kita bawakan, setiap bunyi firman Tuhan kami dapat mengalaminya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, langsung saja kita akan masuk dalam ayat hafalan kita ya teman-teman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37. Nah teman-teman, kalau sudah dapat, sama-sama ya. Roma 8 ayatnya yang ke-37. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi teman-teman, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah teman-teman, itu saja yang hafalan kita. Langsung saja kita mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kakak Elia. Pada minggu ini Kakak Elia akan bawakan firman kita pada hari ini. Nah tapi sebelum itu kita flashback dulu ya. Teman-teman masih pada ingat nggak firman tentang minggu kemarin? Ya benar sekali. Tema firman minggu kemarin adalah 4 pemuda di Babel. Firmannya diambil dari Daniel pasalnya yang pertama, yang berkesimpulan tentang tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Langsung saja ya kita masuk ke dalam firman kita minggu ini. Firman kita pada minggu ini bercerita tentang Yunus. Diambil dari Yunus pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Pada suatu hari hiduplah seorang nabi yang bernama Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberikan pesan Tuhan kepada masyarakat yang ada di Niniwe untuk berhenti melakukan hal yang jahat dan berbuat dosa. Yunus tahu bahwa orang-orang di kota Niniwe adalah masyarakat yang paling ditakuti di dunia. Karena Yunus terlalu takut sehingga ia bukannya pergi ke Niniwe, tapi ia pergi ke pelabuhan Yope. Dan di sana Yunus berencana ingin pergi ke Tarsis. Tetapi Yunus berpikir agar ketika Yunus sampai di pelabuhan Yope, Tuhan akan lupa dengan pesan ini dan akan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Sesampainya Yunus di pelabuhan Yope, ia menemukan satu kapal untuk pergi ke Tarsis. Seketika itu juga ia membayar tiket kapal itu dan naik bersama mereka, dan mereka pun berlayar. Sementara mereka sedang berlayar, lalu datanglah hujan dan badai menerpa kapal mereka. Lalu para pelaut-pelaut itu pun mereka ketakutan dan mulai berdoa kepada dewa-dewanya. Ketika kapten turun ke bawah kapal, ia menemukan Yunus sedang tertidur dengan lelap. Lalu kapten pun berencana untuk membangunkan Yunus. Mungkin Tuhan yang disembah Yunus dapat menghentikan badai yang sedang terjadi di luar sana. Lalu kapten pun membangunkan Yunus dan Yunus pun terbangun. Lalu kapten menyuruh dia untuk berdoa kepada Tuhannya. Ketika Yunus terbangun, kapten menyuruh Yunus ke atas kapal untuk berdoa. Dan pada saat itu juga mereka ingin mengundi untuk membuktikan siapa yang salah dalam peristiwa tersebut. Lalu semua undi itu terkena kepada Yunus. Dan Yunus berkata kepada mereka, "Lemparkan saja aku ke laut." Lalu mereka mencoba hal-hal untuk menghentikan badai tersebut dan menguasai kapal, tetapi mereka tidak bisa. Setelah itu para pelaut itu membuang Yunus ke laut. Entah dari mana ada seekor ikan besar yang melahap Yunus. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi pada Yunus? Ya, benar sekali. Yunus tetap hidup. Ketika Yunus tersadar dari pingsannya itu, ia sedang di dalam perut ikan besar yang bau, licin, dan lembab.
Selama 3 hari Yunus dalam perut ikan besar itu, ia terus berdoa kepada Tuhan, dan Yunus hampir hilang harapan. Pada saat itu Yunus dimuntahkan ke pesisir pantai, dan Yunus berdiri, ia ingin pergi ke Niniwe. Sesampainya Yunus di kota Niniwe, Yunus berkata kepada orang-orang di Niniwe itu, "Bertobatlah atau kalian semua akan mati." Dan seketika itu juga orang-orang di Niniwe mereka bertobat dan mereka berdoa. Doa-doa mereka didengar oleh Tuhan dan Tuhan mengampuni mereka. Saatnya kesimpulan. Nah, kesimpulan kita adalah kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sampai di sini saja firman Tuhan kita pada hari ini. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, itu saja sesi yang kita. Sebelum itu kita berdoa sama-sama dulu ya teman-teman. Karena kami minta semua sikap doanya agar kita bisa berdoa fokus ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan Tuhan. Tuhan berkati ibadah Tuhan yang sedang menunggu Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Limpahkan mereka berkat Tuhan, berkata orang tua mereka Tuhan. Dan semoga Tuhan mereka berkati dijagai jadi ikuti Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua yang anaknya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan jaga lindungi dan berkati orang tuanya agar bisa merawat anaknya dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada kami atas orang Tuhan. Biarlah Kau memberkati kota ini Tuhan, dan kota yang biasa disebut kota Michigan menjadi kota berkah Tuhan. Biarlah berkat selalu atas kota kami ini Tuhan, berkat-Mu turun atas kota kami ini Tuhan. Semua sistem pemerintahannya Tuhan yang Kau memberkati Tuhan, wali kota yang memimpin kota kami ini Tuhan, biarlah Kau memberkati. Biarlah apa yang Dia berikan, apa yang Dia lakukan bagi kota ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berkati juga setiap anak-anak yang ada dalam kota ini Tuhan, mereka yang tidak punya keluarga, Kau menjadi keluarga dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh kota kami ini ke dalam tangan-Mu, dan Kau campurkan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan seluruh kita juga kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan, agar apapun yang mendahului kita selalu baik untuk bicara Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi cabang-cabang gereja yang di bangsa Indonesia Tuhan, dan Engkau berkati kami tahun ini kegiatan aktivitas kerja dan melakukan, dan itu semua dalam menyayangi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua kami terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami selalu berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, makanya Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa atas setiap pemimpin bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi yang ada dalam bangsa-bangsa Tuhan yang akan diberikan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada dalam bangsa-bangsa Tuhan, baik yang masih memiliki orang tua maupun yang sudah memiliki orang tua, dan yang Engkau menjadi orang tua bagi setiap mereka, menjadi rumah bagi setiap mereka Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu setiap mereka Tuhan. Kami juga dalam berdoa Tuhan bagi setiap pandemi global yang masih terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi kami akan percaya rencana-Mu Tuhan. Katakan dalam sini adalah selalu kesalahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sistem perekonomian dalam dunia Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Bila tangan-Mu yang bekerja Tuhan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga tahu berdoa, mengangkat tangan berdoa bagi bangsa Israel. Seperti yang berkata bahwa siapa yang berkati bangsa Israel diberkati. Kami berdoa Tuhan, penyertaan, perlindungan, berkat-Mu Tuhan terus berturun atas bangsa Israel Tuhan. Berkat Tuhan atas luar biasa atas bangsa Israel Tuhan. Masuk 91 pun juga terkenal di atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tahu bangsa-bangsa dalam tangan-Mu dengan jadi sesuai dengan apa yang Kau mau kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, meski hujan juga yang kami kepada Tuhan.
Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua untuk membuka tangan, menutup mata, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita